hari ini kita akan membahas terkait dengan populasi dan sampel. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana di sebelumnya kita sudah membahas peran dari statistik untuk satu penelitian ya. Nah, dalam hal itu kemudian dilakukan yang namanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data akan kita lakukan di sampel, yang mana sampel ini merupakan bagian dari populasi. Maka hari ini kita akan bahas apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel, kemudian bagaimana nanti kita menarik sampel yang akan kita ambil sebagai sampel atau subjek dalam penelitian kita. Oke, ini outline sesuai dengan di RPS. Hari ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan populasi dan sampel, kemudian nanti metode penarikan sampel. Jadi memang istilah dalam riset, dalam penelitian itu akan banyak kalian temukan. Ada yang menyebutnya metode penarikan sampel, ada yang menyebutnya metode pengambilan sampel gitu ya. Ada yang menyebutnya metode penentuan sampel gitu. Jadi sampling gitu. Sampling itu diterjemahkan dalam banyak istilah ya. Jadi nanti jangan heran ketika ada misalnya sama nggak sih Bu metode penarikan sampel dengan metode pengambilan sampel gitu. Itu sama saja gitu ya. Jadi itu adalah terjemahan dari sampling. Nanti sampling itu ada dua macam, ada probability, ada non probability. Oke, nah kita bahas dulu populasi. Jadi kalau diilustrasikan, populasi ibarat kata misalnya kita pergi ke pasar, kemudian melihat begitu banyak buah jeruk nih contohnya ya. Jadi biasanya kan kalau mau beli buah jeruk, ayo Kang, ayo Bu dicoba dulu satu buah gitu ya. Dicoba, kemudian ketika kita mencoba kan kita akan oh ya manis, dan kita bisa akhirnya mendapat kesimpulan bahwa jeruk yang dijual ini manis. Itu ilustrasinya gitu ya. Atau ilustrasi lain misalnya di rumah lagi ada masakan nih, masakan sebagai contoh ini sayur lodeh. Ketika sudah selesai masak tentu kita akan mencoba. Nah, mencobanya itu kan untuk memastikan bahwa masakan kita itu sudah terasa atau sudah berasa garamnya atau sudah terasa bumbunya, tentu kita ambil hanya sesendok. Nah, kita ambil sesendok, kita rasakan, oh sudah berasa gitu. Nah, itu berarti kita menentukan rasa dari keseluruhan makanan ini sesuai dengan rasa pada sendok itu. Nah, itu ilustrasi singkat dari apa yang akan kita pahami dari yang namanya populasi dan sampel. Jadi, ketika bicara populasi adalah wilayah kita akan mengeneralisir suatu kesimpulan gitu ya, yang mana nanti dia terdiri dari objek atau subjek. Jadi bisa bentuknya objek, bisa subjek. Bisa jadi nanti bentuknya manusia, bisa jadi bentuknya hewan, bisa jadi bentuknya benda-benda. Intinya dia nanti wilayah yang akan kita generalisasikan, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itu dari Prof. Sugiono. Jadi memang populasi itu nanti peneliti yang menentukan gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin satu penelitian ya hak dari si peneliti itu untuk menentukan bahwa oh saya mau bikin populasinya ini nih gitu. Jadi kita bisa tentukan. Nah, nanti ada berbagai kriteria yang mungkin bisa kita terapkan agar kemudian populasi yang kita dapatkan itu adalah populasi yang bisa untuk kita generalisasikan hasil penelitian kita di wilayah tersebut. Jadi memang kalau bicara populasi nanti ada yang bentuknya sangat luas, ada yang bentuknya kita batasi gitu ya. Jadi nanti tergantung dari macam-macam. Nah, berdasarkan sifatnya, jadi populasi ini kemudian dibedakan karena memang populasi ini nanti sangat banyak ragamnya gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sifatnya, dia dibedakan menjadi ada yang bersifat homogen, ada yang bersifat heterogen. Jadi kalau populasi yang bersifat homogen adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama.
sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Sebagai contoh misalnya kalau bicara populasi yang bersifat homogen, biasanya dia sudah punya sifat yang sama. Sebagai contoh misalnya ibu hamil, itu udah homogen. Atau misalnya saya mau penelitian dengan populasi pada individu atau pada kelompok dengan tingkat status gizi IMT-nya pada overweight. Itu populasi yang sudah kita tentukan dan dia bersifat homogen. Tapi ada populasi bersifat heterogen. Heterogen itu artinya dia memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi, sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebagai contoh misalnya tadi kalau homogennya ibu hamil, tapi ternyata ibu hamil di Banten itu terlalu beragam gitu ya. Kita mau penelitian ibu hamil di se-Banten terlalu banyak gitu ya, terlalu menyulitkan juga misalnya, memberatkan peneliti. Akhirnya kita batasi. Ternyata hanya ibu hamil yang terdata di puskesmas misalnya. Itu berarti populasinya kita batasi pada ibu hamil yang hanya terdata di puskesmas. Nah, jadi nanti dilihat dari sifatnya itu populasi dibedakan menjadi dua hal ini. Nah, berikutnya populasi dibedakan berdasarkan jumlahnya. Jadi memang bicara populasi berdasarkan jumlah, nanti ada populasi terbatas, ada populasi yang tak terbatas. Nah, memang yang akhirnya memastikan bahwa ini jadinya populasi terbatas siapa gitu ya, itu si peneliti tadi. Jadi peneliti yang memilih, saya mau bikin populasinya yang terbatas aja. Jadi memang dibatasi dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, jumlah mahasiswa Untirta yang aktif pada tahun 2021. Jadi memang nggak akan semuanya masuk gitu. Tapi kalau populasi tak terbatas berarti semua mahasiswa Untirta. Jadi bisa jadi ada yang aktif, ada yang cuti, ada yang mungkin sudah tugas akhir dan seterusnya. Jadi semua mahasiswa Untirta masuk dalam populasi penelitian ini. Jadi memang dia dibedakan berdasarkan jumlahnya seperti itu. Jadi ada populasi terbatas, ada populasi tak terbatas. Oke. Nah, ketika bicara populasi, maka ketika akan memulai suatu penelitian, kita harus menentukan yang namanya populasi target. Jadi populasi target itu kalau dari Creswell itu menyatakan bahwa dia itu sampling frame atau least actual atau unit sampel dari populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Jadi belum sampel gitu ya, tapi sudah menjadi kandidat sampel. Jadi ada kalau kita lihat dalam alur ini bahwa populasi itu adalah lingkaran yang lebih besar. Nah, masuk kita ke populasi target adalah orang-orang yang sudah kita tentukan sebagai sampel kita, tapi dia kandidat sampel. Gitu. Nanti kita akan pilih kandidat sampel kita itu dari kandidat, yaitu populasi target. Nah, lalu turun ke bawah ke unit yang paling kecil, yaitu sampel. Jadi kalau dicontohkan, populasi misalnya ibu hamil di Serang, itu adalah populasi secara keseluruhan, tapi ada populasi target karena kita harus membatasi pada populasi target. Kenapa? Untuk memudahkan pengambilan datanya atau pengumpulan datanya. Jadi kita batasi populasi targetnya adalah ibu hamil di wilayah Serang yang terdata dalam data Dinkes. Jadi nanti kita akan menentukan sampel kita dari data ibu hamil yang ada di Dinas Kesehatan. Lalu kemudian ditarik sampel, dan sampel ini ditarik dari populasi target. Jadi dari nama-nama yang ada di list di Dinkes itu. Tidak boleh lagi misalnya, tetangga saya nih hamil, tapi kemudian ternyata dia namanya nggak ada di Dinkes. Nggak bisa kita ambil sebagai sampel penelitian. Ya. Jadi itu terkait dengan populasi sampai kemudian di populasi target. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Bu, maaf izin bertanya. Ya, silakan, Atu.
itu kalau antara populasi target sama sampel itu jumlahnya bisa beda nggak? Misalnya dia masuk populasi target tapi nggak bisa masuk sampel gitu, nggak masuk sampel gitu. Ya, kira-kira bisa. Jadi ya, terima kasih Atu pertanyaannya. Jadi populasi target, jadi memang karena kita kan sudah membatasi bahwa yang terdata di Dinkes, kemudian nanti sampel kita. Jadi dalam menentukan jumlah sampel itu nanti ada perhitungannya. Nah, itu ada di pertemuan berikutnya nanti yang penentuan sampel ya. Tapi ketika misalnya nih sampel kita sudah dapat populasi target, oh ternyata yang terdata ada 1.000 orang gitu ya. Lalu kemudian sampel kita setelah kita hitung berdasarkan rumus gitu ya, ternyata sampel minimal yang harus kita penuhi dalam penelitian kita itu misalnya 200. Jadi 200 itu diambil dari 1.000. Nah itu jadi kan nanti gimana cara ngambil 200 dari 1.000 ini? Nah itu nanti yang metode penarikan sampel, itu yang dimaksud dengan sampling. Jadi tapi nanti bisa jadi ada muncul populasi targetnya ternyata Bu yang terdata itu hanya 50 dan saya sampel minimal saya itu 50, ya sudah jadinya semuanya ditarik jadi sampel. Jadi tergantung dari sampel minimal yang kita harus kita penuhi dari penelitian kita. Cukup menjawab atau gimana tuh? Sudah Ibu, terima kasih. Nah, oke, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Oke, cukup ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sampel. Jadi, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Jadi, tidak hanya bicara jumlah, tapi karakteristik dari populasi itu adalah sebagiannya ada pada sampel. Dan ini nanti yang akan kita pelajari dan akan kita dalami dalam penelitian, sehingga karakteristik dari sampel ini bisa menggambarkan karakteristik dari populasi. Ya. Nah, mengapa perlu kita mengambil sampel? Jadi secara garis besar bahwa populasi itu kan sangat banyak gitu ya, sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemennya diteliti. Jadi karena saking banyaknya itu populasi, kita tidak bisa mewawancarai satu persatu gitu ya, tidak bisa membagikan kuesioner satu persatu. Jadi kita tarik sampel atau kita ambil sampel. Kemudian juga terkait dengan keterbatasan waktu penelitian. Tentunya kita peneliti nggak mungkin kan meneliti satu populasi seumur hidup gitu ya. Pasti kita membatasi, apalagi terkait dengan biaya, sumber dana, sumber daya manusianya gitu ya. Jadi tentunya misalnya kita akan mempunyai keterbatasan. Oh hanya biayanya misalnya hanya bisa untuk penelitian 1 bulan, ya sudah 1 bulan ditargetin berapa sampelnya. Gitu ya. Kemudian bahkan pada beberapa temuan bahwa ternyata ketika sampel itu diambil itu lebih reliable daripada kita ambil populasi secara keseluruhan. Kenapa? Terkait dengan instrumen dalam penelitian itu. Jadi sebagai contoh misalnya nih, Ibu mau riset di suatu daerah, di daerah itu sudah diambil sampelnya 200, populasinya ada 500. Data 200 ini lebih bagus daripada data 500. Kenapa? Ada yang namanya bias. Bias itu nanti misalnya, oh si enum, si pengukur, sudah terlalu lelah nih, mau mengukur sampai di 500. Akhirnya ada kesalahan dalam pengumpulan data. Akhirnya data yang didapatkan tidak reliable gitu ya, tidak valid. Jadi lebih baik datanya itu pada data sampel. Jadi itu pada Uma Sekaran itu menyatakan seperti itu, bahwa bisa jadi kelelahan fisik dan kelelahan mental ataupun instrumennya itu mengalami bias, sehingga data dari populasi malah tidak lebih baik daripada data sampel. Lalu kemudian jika elemen populasinya homogen, maka penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Dari
ketika kita menentukan tadi ada populasi yang homogen, kemudian kita ambil secara keseluruhan, akhirnya kita seperti mendata 1.000 orang, tapi 1.000 itu ternyata datanya sama. Maka lebih baik ambil sampel 500, ternyata kita mendapatkan variasi. Nah, sebagai contoh misalnya nih, kita mau menentukan kualitas kualitas dari buah jeruk. Nggak mungkin kan buah jeruk itu kita untuk menentukan, oh di kebun ini jeruknya manis nih. Tapi kita hanya mengambil jeruk secara keseluruhan dari satu pohon. Nah, itu tidak dapat menggambarkan data dari populasi yang ada. Jadi memang kita perlu mengambil sampel. Tapi secara keseluruhan biasanya ya alasannya adalah karena keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Oke, berikutnya. Nah, sampel yang baik adalah sampel yang representatif. Artinya menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal, walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi. Artinya kita ambil sampel itu tidak serta-merta sampel itu juga gambaran dari populasi gitu. Tapi nanti akan kita dapatkan populasi yang baik itu yang representatif. Sebagai contoh kemarin salah satu uji yang digunakan untuk menyatakan bahwa sampel itu baik adalah uji normalitas gitu ya. Itu salah satu contohnya. Dan ada uji-uji lainnya yang bisa digunakan untuk bisa kita meyakinkan atau memastikan bahwa sampel kita itu representatif. Jadi itu yang menjadi syarat utama dari sampel yang baik.